Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yang banyak juga kalian request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan gak lain gak bukan buat altcoinnya sendiri adalah Kaito nih teman-teman. Dan seperti yang kalian bisa lihat per video ini saya record, Kaito ini ada di peringkat ke 135 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya ada di sekitaran 1,86 US dollar per koinnya gitu. Dan kalian bisa cek sendiri data ini dari coinmarketcap.com, tapi kayak biasa ini per video ini saya record, jadi sangat mungkin berubah gitu dari segi harga maupun price action di kemudian hari. Baik itu bisa naik maupun bisa turun juga. Dan di video kali ini kita akan bahas banyak seputar Kaito ini, mulai dari fundamental projectnya sampai ke price action dan beberapa metrik datanya juga. Tapi tentu sebelum itu disclaimer alert, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, pertama-tama di sini kita mungkin akan lihat dulu dari segi fundamental atau projectnya dari Kaito ini, di mana Kaito ini sebenarnya merupakan suatu project berbentuk platform informasi Web3 yang mana ini juga dikombinasikan ya dengan AI, yang mana tujuannya adalah untuk mengatasi fragmentasi informasi dalam dunia kripto atau ya mengatasi kesenjangan informasi lah ya di dunia kripto, yang mana teknologinya ini digabungkan dengan AI dan juga blockchain, di mana ini tentu adalah mix and match dari teknologi AI dan juga blockchain, yang mana Kaito ini menciptakan ekosistem IntoFi yang memungkinkan usernya atau penggunanya ini memperoleh wawasan atau pengetahuan di market gitu ya, yang berkualitas dan real time. Kemudian ya kalian bisa baca-baca ini project ini didirikan oleh siapa dan lain-lain gitu. Kemudian di sini kalau kita lihat untuk teknologi dan infrastrukturnya, di sini Kaito memanfaatkan teknologi AI termasuk model bahasa besar atau LLM yang disesuaikan untuk domain kripto. Kemudian platform ini juga terdiri dari beberapa komponen utama yang kalian juga bisa baca-baca di paragraf yang ini gitu. Dan ya itu beberapa hal seputar Kaito yang bisa kalian lihat, dan tentu di sini saya karena nggak di-endorse, kalian bisa baca dari sumber maupun artikel manapun asal untuk isinya itu kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk beberapa hal lain mungkin kita akan bahas juga sekalian sama metrik datanya gitu. Jadi mungkin kita akan coba pindah dulu ke price action atau ke chartnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengamati untuk chartnya seperti yang tadi kita udah lihat juga data dari CMC, bahwasannya untuk harganya di sekitaran 1,86 US dollar per koinnya. Dan memang dalam beberapa waktu terakhir buat Kaito ini juga kecipratan ya momentum bullish yang cukup signifikan, yang mana dari bottomnya nih di sini kalau kita ukur ke atas, nah sekitar 100%-an lah ya udah naik, lumayan banget memang. Dan ini dari bottomnya di bulan April tanggal 16-an lah ya, sekitaran tanggal 16-17, and then dia naik sangat signifikan gitu ke harga sekarang. Dan ya kita akan bahas beberapa skenario juga yang mungkin terjadi sama Kaito ini, tapi tentunya sebelum itu disclaimer alert juga bahwasannya ini sama sekali bukan ajakan jual beli, dan tentu aja ini berdasarkan POV dan sudut pandang saja, maka dari itu sangat mungkin aja bisa keliru, dan maka dari itu kalian harus banget analisa mandiri dan do your own research juga gitu. Dan di sini pertama-tama untuk skenario yang pertama ya, so far kita lihat Kaito sebenarnya cukup bullish teman-teman dalam setidaknya dalam jangka waktu pendek hingga menengahnya, dan dia baru aja hit atau testing ke resistance-nya yang ada di sini teman-teman. Tapi sangat disayangkan kita bisa mengamati ya, memang ada rejection yang terjadi dari supply area atau resistance ini, mengingat memang resistance ini juga menahan pergerakan Kaito sebelumnya. Ya kalian bisa lihat lah ya, mungkin di sekitaran sini, kemudian di sekitaran sini juga sempat tertahan. Dan ya ternyata di sini kita juga dapat rejection lagi teman-teman, atau ketahan lagi juga nih di sekitaran sini. Dan di sini ada beberapa probabilitas, tapi yang pertama apabila memang momentum dari Kaito ini terus menguat atau terus naik signifikan, ditambah juga dengan mungkin ya kalau kita lihat momentumnya dalam beberapa hari terakhir ini sebenarnya cukup oke. Dan di sini apabila memang tekanan belinya terus naik, ya ada potensi teman-teman. Kaito ini bisa aja testing lagi atau menguji lagi ke supply areanya, bahkan bisa aja breakout nih dari supply areanya. Dan kalau kalian tanya buat Kaito, target realistisnya apabila bisa breakout dari supply area ini, ya tentu cukup jelas adalah supply area selanjutnya atau resistance selanjutnya yang ada di sekitaran sini. Dan buat kalian yang nanya harganya berapa, ya kalian bisa lihat lah ya di pojok kanan ini deket banget dengan area psikologis 2,5 US dollar. Tapi yang bisa kita perhatikan adalah di sini juga sempat ketahan nih buat pergerakan harga Kaito. So resistance yang ada di sini bisa menjadi target yang realistis, dan ya mungkin pergerakannya nggak akan langsung naik seperti ini, tapi mungkin akan ada seperti ini dulu, yang mana
seperti habit yang sering saya katakan kepada teman-teman semua di market crypto, yang mana ketika ada suatu area yang berhasil di breakout, maka ada kecenderungan untuk price action-nya itu koreksi dulu atau testing dulu ke area sebelumnya yang di breakout, yang mana akan berperan jadi demand area atau jadi support dalam hal ini, baru kemudian melanjutkan kenaikannya ke supply area berikutnya gitu. Dan itu adalah skenario bullish dan skenario pertama dari Kaito. Nah, di sini kalau kita hapus dulu untuk garisnya. Nah, tadi kita udah ngomongin skenario bullish, namun kita nggak fair rasanya kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang aja. Jadi tentu kita juga harus melihat dari sudut pandang lain, yang mana tentunya ya, ini bisa aja loh teman-teman, untuk Kaito ini ternyata yang ternyata di develop atau yang terbentuk adalah skenario yang cukup bearish gitu. Yang mana skenario bearish ini ya apabila memang rejection-nya cukup kuat dan ternyata selling pressure-nya cukup kuat nih dari supply area ini, yang menyebabkan Kaito ini ternyata mengalami penurunan gitu. Dan pertanyaannya adalah kalau Kaito ini mengalami penurunan, target mana yang realistis juga untuk dicapai oleh Kaito? Yang pertama adalah kita bisa lihat nih untuk pergerakan Kaito, let's say kita hapus dulu. Di sini kan memang ada momentum naik yang sangat signifikan ya. So sebenarnya di sini ada area imbalance yang belum ke-fill, let's say di sini. Nah, di sini ada area imbalance yang belum ke-fill, tapi sebenarnya di sini udah ke-fill segini teman-teman. Jadi sisa sedikit sebenarnya untuk area imbalance-nya. Dan ini bisa kita katakan sebenarnya nggak terlalu bisa terhitung proper untuk dijadikan acuan, dan mungkin yang bisa kita jadikan acuan yang cukup realistis adalah kalau kita gunakan Fibonacci atau tools Fibonacci, yang mana di sini kalian bisa lihat. Nah, untuk area 0,618 ya atau golden ratio-nya dari Fibonacci ini sangat-sangat presisi dan tepat atau sangat-sangat beririsan ya dengan area demand zone-nya nih atau demand areanya yang ada di sekitaran sini, dan untuk harganya kalian bisa lihat di pojok kanan gitu. Jadi ini sangat dekat dengan demand zone-nya, dan ya kalian bisa lihat nih berapa banyak sentuhan yang terjadi di area ini. Ya kalian bisa notice beberapa lah ya, di sini banyak banget sentuhannya, and then juga di sini sempat sentuh dulu, yang mana seperti yang saya katakan ya, ketika memang suatu koin ini berhasil breakout dari area tertentu, maka ada kecenderungan nih, kalian bisa lihat sendiri ketika dia breakout ada kecenderungan untuk dia testing dulu baru kemudian naik lagi ke level resistance selanjutnya. Jadi lebih kurang seperti itu. Dan untuk skenario kedua, apabila memang Kaito ini terkena rejection yang cukup signifikan ditambah selling pressure yang cukup kuat, ya more likely atau maybe aja bisa kita untuk melihat nih Kaito dalam beberapa waktu mendatang bisa aja testing atau menguji kembali ke demand area yang di sini sebagai salah satu target penurunan yang cukup realistis dan cukup wajar gitu. So mari kita lihat untuk performa selanjutnya akan seperti apa, tapi mungkin yang bisa kita jadikan quote on quote konfirmasinya adalah supply area atau resistance yang di sini, yang mana kalau berhasil di breakout maka potensi terjadi kemungkinan pertama akan cukup besar. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kita melihat ada rejection yang cukup signifikan, ya mungkin aja skenario kedua itu bisa menjadi skenario yang lebih realistis buat Kaito ini. Dan selanjutnya, kalau di sini kita lihat beberapa data seputar Kaito, di mana mungkin kita pertama akan lihat dari token terminal dulu, di mana data dari token terminal di sini sebenarnya saya cukup suka teman-teman. Kalian bisa lihat untuk token trading volume ternyata mulai menunjukkan penguatan lagi yang cukup oke. Ditambah juga mungkin ya karena memang untuk platformnya dari Kaito ini juga digunakan oleh mungkin sebagian pelaku pasar untuk juga mencari informasi. Kalian bisa lihat sendiri untuk token holdernya juga memang mengalami peningkatan gitu, yang menandakan memang projectnya ini punya real use case yang memang dipakai atau digunakan juga oleh para pelaku pasar. Kemudian di sini kalau kita lihat data dari CoinGlass, nah di sini mengacu dari data CoinGlass sebenarnya memang volume dari Kaito dalam beberapa waktu terakhir sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk penurunan atau pengurangan volume dan open interest-nya dalam beberapa waktu terakhir. Dan di sini kita juga bisa lihat dalam 24 jam terakhir ada sekitar 866.000 US dollar yang terlikuidasi di Kaito ini gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat untuk beberapa investor dari Kaito atau beberapa backers lah ya dari Kaito ini, sebenarnya ada cukup banyak backersnya, tapi kalian bisa lihat mungkin beberapanya seperti Dragonfly Capital yang kalian juga kenal, kemudian Spartan Group, dan ada Sequoia juga di sini. Kalian bisa lihat ada Sequoia Capital yang juga berinvestasi ya ternyata di Kaito ini, dan juga beberapa investor-investor lain yang kalian bisa lihat namanya sendiri di sini teman-teman. Dan kemudian kalau kita lihat dari sini, nah di sini ada satu bagian yang mau saya highlight dulu atau yang mau saya perlihatkan ke teman-teman ya, yang mau saya highlight yaitu adalah bagian vesting atau schedule-nya ya, atau lebih tepatnya vesting schedule dari token Kaito ini atau dari koin Kaito ini. Yang mana kalau kalian lihat ya, ini kan di bulan Mei tahun 2025. Dan di sini kita bisa mengamati bahwasannya ternyata Kaito ini udah unlock untuk beberapa komponennya dengan 100%, yaitu di initial community dan juga ekosistem claim, kemudian di
liquidity incentive juga udah 100% dan juga di Binance Hodler ini juga udah 100% gitu. Dan sisanya ini Kaito menerapkan sistem yang namanya linear unlock dan ini berlangsung cukup lama. Kalian bisa lihat ini dimulai di bulan Agustus, lebih tepatnya tanggal 21 Agustus tahun 2025 mendatang. So memang Kaito ini masih sedikit untuk total token yang di-unlock-nya masih 24,1%. Tapi ya mungkin buat teman-teman yang suka memperhatikan hal-hal seperti ini, ya kalian mungkin bisa agak rileks dulu karena memang Kaito ini baru open atau melakukan token unlock kembali di tanggal 21 Agustus tahun 2025 gitu. Dan kalian bisa lihat untuk penerapannya adalah linear unlock yang mana setiap 1 bulan sekali ya, yaitu tepatnya di tanggal 21 di setiap bulan ini Kaito akan unlock setidaknya dalam jangka waktu terdekatnya untuk beberapa hal ya, yang kalian bisa lihat di sini gitu. Ada apa-apa aja yang di-unlock ya. Dan ini ya seperti yang tadi saya katakan di setiap tanggal 21 di setiap bulan. Kalian bisa lihat nih di tanggal 21 Agustus di-unlock, 21 September di-unlock, 21 Oktober di-unlock dan seterusnya. Yang kalian juga bisa cek-cek lah ya di sini gitu. Dan kemudian dari segi analytic kalau kita buka nih untuk analytic dari Kaito, ya mungkin kita nggak bisa bicara banyak karena memang Kaito ini masih baru banget, masih fresh banget buat tokennya, yang mana dia baru listing di bulan Februari ya. Nah di sini kalian bisa lihat. Dan kemudian setelah dia listing di bulan Februari, ya ini kebanyakan ciri-ciri dari koin-koin yang udah listing di exchange besar ya, ternyata dia mengalami penurunan dulu, yang mana di bulan Maret dia drawdown signifikan, di bulan April dia juga drawdown. Tapi so far ya kita dapat return yang cukup positif nih di bulan Mei yang mana naik sekitar 122% secara average gitu. Dan menjadikan Q2 dari Kaito ini positif ya, cukup oke lah ya, sekitar 83,5% secara rata-rata. Dan ya gimana menurut kalian untuk Kaito ini? Apakah menurut teman-teman ini altcoin yang cukup menarik karena memang punya real use case yang dipakai, atau mungkin teman-teman juga pakai nih buat projectnya? Atau justru menurut kalian ini merupakan salah satu altcoin yang kayaknya bakal sama nih sama altcoin lain yang mungkin mengalami penurunan signifikan pasca listing ya, atau pasca diterbitkan ya, atau ya listing lah ya di exchange-exchange besar gitu. Gimana menurut pendapat teman-teman semua? Boleh komen di kolom komen di bawah, dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.